Baik, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur yang tiada henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga juga para sahabat beliau. Di hari yang penuh berkah ini, kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 264 dan sampai 266 dengan tema yang membatalkan pahala infak. Saya Diana Mohdi bersama rekan-rekan Al-Kalam sekalian mengundang Bapak Ibu bila ada pertanyaan nanti yang hendak diajukan kepada Pak Ali silahkan diklik di chat, nanti akan saya coba bacakan. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Silahkan Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna at-ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita membuka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di surah Al-Baqarah dan sekarang sudah masuk di ayat yang ke-264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali as-saffani 'ala turabin fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Iya. Masih berkaitan dengan seputar masalah infak, Bapak Ibu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dahsyatnya pahala infak fisabilillah ya. Nah, kali ini ternyata di balik infak yang diberikan anugerah pahala besar itu juga ada ancaman dapat batalnya pahala infak yang begitu hebat itu. Nah, ya. Sehingga orang yang kalau tidak memiliki cukup pengetahuan, maka boleh jadi pahala infaknya menjadi batal, sia-sia. Nah, secara tegas ayat ini memberitahu kita apa yang membatalkan pahala infak itu. Secara lugas Allah menyatakan, yaitu apa? Yang merusak atau membatalkan pahala infak diantaranya adalah satu, sikap menyebut-nyebut pemberian kita. Ya. Dan juga apa? Menyakiti penerima. Ini kemarin sudah kita bahas ya, tentang apa yang dimaksud dengan manna wal adza ini. Menyebut atau mengungkit dan menyakiti penerima ini. Nah, ini menjadi faktor utama kenapa pahala seseorang itu menjadi rusak atau batal. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang menganggap apa itu pemberiannya itu hebat sehingga kok diungkit-ungkit gitu, kok disebut-sebut. Nah,
Di antara yang menyebabkan kenapa orang itu menyebut dan mengungkit pemberian adalah karena seseorang itu menilai ya yang diberi infakkan itu adalah miliknya. Itu. Ini kata kuncinya sih, Pak Ibu. Kata kuncinya adalah ketika seseorang menilai, menganggap, mengasumsikan bahwa harta benda yang diinfakkan itu sebagai sesuatu yang dia sepenuhnya miliki. Maka kalau kamu udah tak kasih punya aku, kira-kira gitu ya. Padahal kita harus yakin hakikatnya semuanya itu adalah milik Allah. Mari kita lihat contoh ayatnya misalnya di surah 4, surah An-Nisa ayat 126. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita." Begitu bunyi ayatnya, surah An-Nisa 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Milik Allah semuanya. Jangankan harta benda yang kita infakkan, bahkan diri kita itu milik Allah. Maka manusia sama sekali tidak memiliki kemampuan ya untuk menahan kalau ruh kita ini, kita semua itu sudah saatnya harus pulang, sudah saatnya harus kembali, ya tidak bisa ditahan-tahan. Mau semua dokter kumpul ya untuk nahan ruh seseorang supaya tidak jadi mati, ya tidak bisa. Jangankan nahan orang lain, dokternya sendiri tidak bisa kok. Itu. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Kita nggak bisa mengendalikan diri, kontrol diri kita sendiri, nggak bisa, Pak Ibu. Jangankan urusan roh, urusan yang sekarang ada dalam diri kita itu nggak bisa kok. Gimana jantung tetap berdenyut, paru-paru kok otomatis bergerak terus, masih berfungsi. Itu semua kan anugerah dari Allah. Ya karena semua milik Allah. Maka wajar kalau Allah tuh nyuruh kita untuk beribadah hanya kepadanya. Karena semua miliknya. Termasuk harta benda apalagi. Di ayat yang lain Allah katakan, itu tak titipin kamu kok bro. Gitu. Kita lihat ya, surah 57 ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Surah 57 ayatnya yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah di jalan Allah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya atau amanah. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Iya, infakkanlah sebagian harta yang kamu kujadikan sebagai penguasanya atau kuamanahkan untuk kamu. Maka Bapak Ibu, kita diamanahi seberapa banyak, ya bukan milik kita. Wong namanya juga titipan kok. Ya pemilik utamanya yang nitipin itu. Sehingga dalam hidup ini ya wajar saja. Dalam satu generasi ada yang diberi anugerah banyak, dititipin banyak, ada yang nggak dititipin. Itu biasa aja. Jangan sampai orang menilai kalau dititipin banyak berarti Allah sayang, belum tentu. Kalau dikit berarti Allah tidak sayang, tidak juga. Kata Rasulullah, innallaha yu'tid dunya man lam yuhib wa man lam yuhib. Ya kan? Allah itu memberi dunia ini kepada yang dicintai maupun kepada yang nggak dicintai. Musuhnya Allah ya, setan-setan termasuk Israel ya dikasih juga dunia gitu. Karena itu tidak ada kaitannya dengan ridhonya Allah. Tapi kok dikasih iman, dikasih agama itu hanya untuk yang dicintai. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Maka saya ulangi ya, Allah itu memberi dunia kepada yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tapi Allah itu memberi agama, memberi iman hanya kepada yang dicintai. Berarti kita ini termasuk yang dicintai Allah. Kenapa? Diberi nikmat iman. Maka alhamdulillah. Gitu. Sudah diberi yang bagus, jangan mendowngrade kiri menjadi pengen yang tidak bagus. Tidak boleh. Enggak, kita sudah diberi anugerah yang paling bagus. Itu apa? Agama. Yaitu apa? Iman. Hanya gara-gara masalah dunia, akhirnya kita pengen yang kayak gitu juga. Padahal belum tentu. Oke ya. Sehingga kemudian
dunia ini oleh Allah ya salah satunya menjadi cobaan bagi kita, bagi manusia. Ini surah 8 ayat yang ke-28. Allah berfirman, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Ya, ketahuilah harta dan anakmu sebagai cobaan. Inilah Bapak Ibu, sehingga orang justru harus waspada ya kalau diberikan oleh Allah harta yang banyak, harus hati-hati, waspada betul. Karena apa? Karena itu sebagai cobaan buat kita. Meskipun tidak punya harta ya cobaan juga, gitu ya. Tapi kalau pas banyak ya cobaan, maka harus hati-hati. Itulah mengapa seseorang yang seringkali justru melupakan Allah, melalaikan Allah, ya, melanggar aturan Allah, terkadang oleh Allah malah istidraj. Istidraj itu dibiarkan saja, diujo. Wah, itu bahasa Inggris. Diujo, dibiarkan. Karepmu nih, ambil semua, terserah situ. Kalau sampai seperti itu, waduh, naudzubillah min dzalik ya Allah. Berat sekali konsekuensinya. Kita lihat ya surah 6 ayat 44 itu. Ini contoh konsep istidraj ini, yaitu seseorang yang sudah melupakan aturan Allah, kemudian malah diberikan apa? Dibuka pintu-pintu kesenangan. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, naudzubillahi min dzalik. Gitu. Jadi penting Bapak Ibu untuk berusaha melatih diri agar tidak termasuk orang yang lupa gitu ya, terkait dengan betapa bahayanya cobaan berkaitan dengan masalah kehidupan dunia ini gitu. Ini faktor pertama mengapa orang menjadi batal pahalanya, karena mengungkit pemberian, menyakiti penerima. Kenapa? Karena dianggap itu miliknya. Maka dia berat, bahkan ujungnya pelit gitu ya. Yang kedua, kenapa orang itu menjadi mengungkit dan suka menyakiti yang menerima? Karena yang dimilikinya itu dianggap sebagai hasil usahanya, nah, hasil jerih payahnya. Ini yang menjadikan seseorang itu akhirnya takabur alias sombong. Mari kita lihat surah nomor 28 ayat 78. Ini contoh yang paling konkret yang diabadikan oleh Al-Quran, seorang tokoh yang bernama Qarun. Ya, dia itu bukan tidak beriman kepada Tuhan. Beriman dalam makna percaya, beriman dia. Tapi Qarun ini menjadi dilaknat, hidupnya menjadi akhirnya menderita, dunia akhiratnya. Kenapa? Karena menganggap apa yang diraihnya itu semata hasil usahanya, kecerdasannya, ilmu yang dimilikinya. Kita lihat surah 28 ayat yang ke-78. Qala innama utituhu ala ilmin indi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Iya, ini poin kita di awal ayat ya, Bapak Ibu ya. Dia menjawab, aku diberikan sukses ini karena semata ilmuku, semata usahaku. Ini yang dikritik oleh Allah, kemudian disampaikan informasinya, kasih tahu dia itu bahwa ada bangsa, ada orang yang jauh lebih hebat sebelum dia, tapi akhirnya juga menjadi masalah atau menderita hidupnya. Karena apa? Karena tidak mau bersyukur. Jadi
usaha dalam hidup ini untuk sesuatu yang diperintahkan harus. Itu hukum sunatullah namanya. Pengen panen, nanam. Pengen hasil, ya usaha. Pengen pinter, belajar. Itu hukum di dunia begitu. Tapi sebagai orang mukmin harusnya tidak menganggap, meyakini bahwa apa yang dia usahakan itu, apa yang dia raih itu sebagai semata usahanya, tidak. Itu hanya wasilah, sarana saja. Kenapa? Karena ya memang kebetulan di dunia. Bagi Allah mudah saja memberi, nggak pakai usaha itu bisa. Dan itu sudah kita alami. Contoh, ketika kita di rahim ibu kita, jamin rezekinya, nggak perlu usaha. Gitu. Begitu lahir, cenger, jamin rezekinya, modalnya nangis, kasih rezeki. Begitu. Dijamin oleh Allah rezekinya itu. Dan selama hidup kita tuh aslinya begitu. Tapi manusia itu ketika kemudian sudah dewasa, dianugerahi kecerdasan berpikir, pada itu anugerah dari Allah juga, itu menganggap akhirnya bahwa yang diraihnya karena semata usaha, ya tidak boleh. Itu dari Allah. Ini juga berarti kalau kemudian misalnya kok kita ada masalah, mohon maaf mungkin karena sedang sakit atau ada satu hal, sehingga seakan kita kesulitan untuk usaha, tidak boleh kecil hati. Karena Allah itu kalau membagi rezeki ya terkadang itu dengan pintu yang tidak disangka-sangka arahnya itu. Ya, jadi kalau orang itu selalu kembali ke tauhid yang lurus itu, maka insya Allah hidup itu jadi enak itu. Gitu. Dulu waktu kecil selama kita misalnya ya dari bayi, bahkan dari sejak di rahim ibu kita sampai lahir, terus kemudian SD toh, SMP toh, SMA, itu kan kita rezekinya dijamin Allah terus tuh, semuanya itu. Ya toh, sampai dewasa kita katakanlah usia 20 berapa, 20 tahunan dewasa, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita dewasa, sudah dikasih kemampuan usaha, kok kita jadi pesimis gara-gara karena mengandalkan usaha nggak dapat-dapat. Pesimis. Itu berarti apa? Kita tidak bersandar kepada Allah, tapi bersandar kepada manusia, yaitu usahanya sendiri. Yo salah. Nggak boleh gitu ya. Sehingga akhirnya malah judulnya putus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Oke ya. Maka seseorang yang diberi anugerah kesuksesan harusnya meyakini bahwa semua itu karena pertolongan Allah. Semua anugerah dari Allah. Inilah yang digambarkan di surah Al-Kahfi, surah 18, ayat 39 ya. Ketika ada dua orang bersahabat, ya, berkawan, yang satu itu beriman, yang satu itu tidak bersyukur, menganggap karena usahanya tadi, maka dikritik oleh kawannya dengan mengatakan, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma Allah la quwwata illa billah in tarani an aqalla minka mala wa walada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Iya, harusnya kita berucap la haula wa la quwata illa billah. Oke. Ini dua sebab ya, kenapa batal pahala seseorang sedekahnya itu. Satu, mengungkit atau menyebut pemberian dan menyakiti penerima, itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan batalnya pahala sedekah itu adalah kata ayat tadi, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Riak kepada manusia. Nah, ini yang ketiga. Jadi seseorang sedekahnya itu untuk memperoleh ridhonya manusia, pujiannya manusia, ya. Apalagi untuk memperoleh foodnya manusia. Wah, itu ya. Untuk apa? Pilih ya suara. Hati-hati. Ada orang kok tangga, teman tiba-tiba baik gitu. Wah, ramah, sopan, itu mesti caleg tuh.
Maaf ya, bukan suudzon ya, itu bukan suudzon karena ada salak yang bagus juga sih, tapi ada hati-hati ya tiba-tiba kok sopan gitu. Ada dua kemungkinan tuh. Kalau ada orang yang tadinya tuh cuek, sombong sama kita, nggak mau komunikasi, tiba-tiba kok ramah, sopan. Ada dua kemungkinan. Satu, pengen utang, gitu. Yang kedua caleg gitu. Nggak guyan ya. Nah, bagaimana dengan orang yang riya ini? Al-Quran mengajarkan setiap amal saat diterimanya memang harus semata mengharap ridho Allah. Ridho Allah itu seperti apa? Mari kita lihat surah 76 ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. 76 ayat yang ke-9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Iya, kami hanya mengharap keridhaan Allah, tidak mengharapkan balasan dari kamu, bahkan ucapan terima kasih pun. Ini sering kita sampaikan Bapak Ibu ya, ayat ini menjadi bimbingan bagi kita yang memberi, harus ikhlas. Bahkan ucapan terima kasih pun tidak boleh kita harap-harap dari orang yang kita beri. Ayat ini tidak boleh dipakai untuk orang yang diberi. Ya, kalau kita diberi kebaikan, jangan diam saja. Nggak berterima kasih. Jangan. Loh kok situ diem aja sih? Nggak terima kasih? Situ kan nggak mengharap terima kasih. Oh, nggak boleh gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak berterima kasih dengan sesama berarti tidak bersyukur kepada Allah. Itu. Maka penting. Mengucapkan terima kasih itu penting. Masuk kalah kita sama orang yang non-muslim ya. Kalau kita ke Jepang itu orang Jepang paling pinter arigato itu. Arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. Pinter terima kasihnya itu. Kita tuh jarang. Apalagi suami jarang terima kasih sama istri itu. Enggak tahu, padahal setiap hari dikasih kebaikan itu. Bikinin kopi, siapin sarapan. Jarang suami bilang terima kasih sama istrinya itu. Tapi kalau di kafe sama pelayannya, wah terima kasih banget itu. Wah, itu bukan jamaah kolam ya, bukan jamaah kolam, orang lain tuh. Penting, berterima kasih itu ibadah. Atas kebaikan yang kita terima itu ibadah. Tapi kalau kita berbuat baik, memang yang kita harapkan hanya semata ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud salah satu definisi ikhlas. Yaitu apa? Memurnikan ketaatan niat kita, motif utama kita semata mengharap ridho Allah. Itu. Dan ini yang menjadi perintah utama dalam agama kita. Kita lihat surah 98, namanya surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Iya, mereka tidak diperintahkan, melainkan apa? Untuk menyembah atau untuk memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sebagai inti dari keikhlasan ini. Ya, ya. Itulah mengapa bahkan tidak hanya dalam hal melaksanakan ketaatan, semua aspek hidup kita, ya, mati kita, semuanya kita serahkan, semuanya memang kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen ringan enteng menjalani hidup, ini salah satu kalimat yang seharusnya bisa kita hayati ketika kita baca ya, karena kita baca selalu ini dalam sholat. Surat nomor 6 ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah 6 ayat 162. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya, katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup Sama dan itu. matiku Ini taruh hanya di itu aja. Ini Allah. gelas nih, Oh, ini gelas.
Ini Bisa satu-satunya. boleh. Salah satu bagaimana Apa kita namanya? Ade udah pulang. agar kita Mohon maaf, senantiasa Ibu, tolong di-mute mic-nya. ya, supaya kemudian apa? Supaya kita menjadi orang yang betul-betul ikhlas dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian berikutnya, yang menjadikan pahala hilang, menurut ayat utama tidak, kita apa namanya? Kita review lagi ya. Yang pertama tadi apa? Mengungkit, menyebut pemberian. Yang kedua, menyakiti penerima. Yang ketiga, riya. Ya, riya itu beramal diperlihatkan. Ada juga saudaranya riya namanya sum'ah. Kalau sum'ah itu nggak diperlihatkan, tapi diperdengarkan. Kayaknya beda istilah saja itu. Orangnya nggak lihat seseorang itu, tapi diperdengarkan ya kepada orang lain, ya supaya dianggap sebagai orang solih. Wah, aku itu udah membantu banyak loh. Wah, saya bilang, wah, di terang padahal kan membantu benar atau enggak tahu kita kan, tapi dia bilang-bilang gitu. Itu namanya sum'ah. Itu. Kalau riya itu memang dipamerkan kelihatan itu, tolong ini saya lagi ini tolong disiarkan, saya siarkan. Nah, saya gitu. Itu diperlihatkan namanya. Kalau sum'ah amalnya sudah nggak kelihatan, nggak tahu orang lain, tapi dia ucapkan, dia siarkan supaya orang punya image bahwa dia sebagai orang yang soleh. Nah, itu yang disebut sum'ah. Sama buruknya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oke, sebab berikutnya yang membatalkan pahala sedekah apa? Tidak beriman kepada Allah. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa tidak beriman? Kalau orang itu berbuat kebaikan, niatnya bukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya memang tidak akan diberikan balasan oleh Allah. Bukan hal lagi batal pahalanya, karena berarti apa? Berarti dia tidak meniatkan kebaikannya untuk mengharap ridha Allah. Padahal syarat diterima ayat itu ya dilandasi karena keimanan. Mari kita lihat contoh ayat ya. Surahnya nomor 92. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Surah 92 ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga. Nah, dan membenarkan. Perhatikan kata membenarkan pahala terbaik. Membenarkan janji Allah, membenarkan itu kan pasti dengan keimanan kita. Apa yang telah disampaikan oleh Allah, maka akan dapat balasannya. Itulah mengapa kalau ada seseorang berinfak, bersedekah, dalam tanda petik bersosial, beramal gitu ya, tapi tidak dilandasi keimanan untuk mendapatkan ganjaran ridho dari Allah, ya di akhirat nggak dapat. Dapatnya di dunia saja. Balasannya begitu. Maka kalau kenapa ada orang filantropis ya, filantropis dunia ini seringkali hartanya melimpah malah tambah banyak dengan sosial, yaitu hukumnya begitu. Tapi di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Karena untuk mendapatkan bagian di akhirat, apakah itu pahala dan apalagi ridha Allah, syaratnya haruslah dilandasi keimanan. Mari kita lihat surahnya nomor 18 ayat yang ke-105. Allah berfirman, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Iya, sia-sia amal mereka. Allah tidak menimbang kebaikan amal itu. Ini adalah gambaran amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Tapi meskipun demikian, ini adalah wilayahnya Allah, Bapak Ibu ya. Kita tidak dalam posisi menilai, menghakimi amalnya orang lain. Wong kita nanti sama-sama dihakimi. Jadi kalau ada tetangga yang non-muslim kebetulan baik, banyak amal, nggak usah dikomentari gitu, sia-sia amalnya, nggak usah gitu. Kenapa? Karena ya itu urusannya Allah, meskipun kita percaya, gitu ya. Yang penting kita berlomba berbuat kebaikan.
Itu poin utamanya. Maka penting untuk kita mendasari apa yang kita lakukan dari amal soleh itu berdasarkan keimanan. Maka ayat Al-Quran banyak yang mengatakan amanu wa amilus solihat, iman dan beramal soleh. Ini supaya satu paket. Amanu wa amilus solihat. Begitu ya. Oke. Kemudian berikutnya di ayat ini perumpamaan orang yang rusak atau batal pahala sedekahnya itu oleh Allah dibuatkan sebuah perumpamaan untuk menggambarkan supaya manusia itu terbayang. Seperti yang kita sampaikan kemarin, perumpamaan itu apa toh? Menggambarkan sesuatu yang abstrak dengan yang konkret. Itu namanya perumpamaan. Itu. Contoh di ayat ini, kita nggak kebayang pahala kok habis itu maksudnya gimana ya? Kita nggak kebayang pahala habis itu gimana. Tapi ketika Allah kasih tahu dengan perumpamaan, itu loh seperti ada batu licin, di atasnya ada debu, kena hujan deras. Maka debu itu habis. Nah, itu gambaran pahala orang infak yang batal. Yang gara-gara menyebut tadi, gara-gara riak, gara-gara mengungkit, gara-gara tidak beriman, maka habis. Seperti itu gambarannya. Yaitu apa? Tidak ada lagi tersisa. Karena batunya licin, no. Kalau bukan batu licin, mungkin masih ada rongganya akan nyelip, masih ketinggal gitu ya. Ini Allah membuat seperti debu di atas batu licin yang kena hujan deras. Kan luar biasa, Bapak Ibu. Jangankan hujan deras ya, karena batu licin ada debunya, kena gerimis saja langsung kemudian habis semua batunya apa? Debunya itu. Apalagi ini kena apa? Hujan deras lagi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ungkapan perumpamaan ini mendidik siapapun yang sedang beramal atau telah beramal agar tetap istiqomah menjaga keikhlasannya. Meskipun ujiannya berat. Ujian ini contohnya gini, misalnya kita berbuat baik nih sama saudara apalagi ya, sama kerabat, sama teman gitu. Tapi orang itu terus kemudian misalnya malah ngejelekin kita. Nah, itu kan mancing tuh. Mancing untuk kita kemudian gimana nih? Saya tetap ikhlas atau saya ungkit-ungkit nih? Kan gitu akhirnya. Nah, disinilah pentingnya kita istiqomah menjaga keikhlasan. Ya, rapopo urusan kita sama Allah. Nah, itulah ganjaran orang yang istiqomah itu besar sekali. Yaitu apa? Kebahagiaan. Kita lihat surah 46 ayatnya yang ke-13. Surahnya 46 ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, orang yang menyatakan Allah itu sebagai Tuhannya dan dia istiqomah dengan sikap itu, bahagia hidupnya. Bahagia itu bukan senang ya, tapi tidak khawatir, tidak sedih. Jadi kalau kita masih sering merasa khawatir dalam hidup ini, mengkhawatirkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, wah itu berarti kurang istiqomah. Gitu. Karena kalau kita istiqomah harusnya kita tidak khawatir, tidak takut, tidak sedih menjalani kehidupan ini. Karena semua diatur oleh Allah. Hidupnya ada yang mengatur. Gitu ya. Sehingga kemudian kita bersandar, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, maka insya Allah hidup kita selalu bahagia. Yaitu apa? Selalu diliputi hati yang tenang. Ya, seperti yang kita sering sampaikan ya. Wong kalau ibaratnya gini, kita bepergian jauh saja nih. Contoh misalnya, contoh Bu Ine misalnya, Bu Ine ke Australia. Ya, misalnya terus sama rombongan liburan Bu. Itu pakai travel. Travelnya itu teman sendiri dan orangnya bagus. Semuanya dijamin, pokoknya orangnya bagus, baiklah, didampingin, kita kan jalan tenang gitu. Wes gak usah khawatir, ini koncoku kok, ini nggak usah, tenang aja situ ya, ini beres nanti insya Allah, nggak akan ditipu, nggak akan terus kemudian dibohongi, nggak dapat visa atau tiket, beres, kita tenang gitu. Kenapa? Kita kenal dia orang baik, selama ini amanah. Lah kalau kita percaya sama orang baik saja, kita jadi tenang. Apalagi ini Allah gitu. Maka kalau kita percaya sama Allah itu nggak usah khawatir, Allah yang ngurus kita semua kok, tenang aja. Harusnya kita lebih tenang lagi.
Itu. Maka kemudian orang yang, nah ini harus dilatih ya Pak Ibu. Latihan terus ya. Latihan kita sepanjang hayat nih. Melatih diri agar kita selalu bersandar istiqomah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bersandar ke makhluk ya butuh Allah. Gitu kan. Sehingga kalau yang butuh Allah juga ya ngapain? Gitu ya. Oke. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah kemudian juga mengatakan la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Ya, artinya apa itu? Setelah Allah membuat perumpamaan seperti itu, Allah menegaskan manusia itu tidak punya kemampuan sedikit pun memperoleh sesuatu dari apa yang diusahakan kecuali atas izin Allah. Nah, jadi artinya apa? Jadi artinya kita dianjurkan, diperintahkan untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi itu terjadi karena izin Allah dan dalam bingkai kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua peristiwa. Mari kita lihat surah 6 Al-An'am ayat 59. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Iya, tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali ketahuinya. Maka Bapak Ibu, para jamaah, khususnya jamaah Al-Qalam yang hadir ini ya, kalau kita sedang merasa gundah, kita sedang merasa sedih, kita sedang merasa kecil hati menjalani hidup, nah coba lihat ayat ini. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur kecuali diurus olehnya. Tuh. Daun yang gugur yang menurut kita nggak berfungsi karena jadi sampah oleh Allah diurusnya. Ya, apalagi kita, hamba yang dikasih, yang dimuliakan, pasti diurus oleh Allah. Pasti Allah akan menolong, membantu kita mengurus urusan masalah kita. Maka tidak boleh kita kecil hati, apalagi suudzon sama Allah. Tidak boleh. Pastikan ya, maka jangan sampai kita memberi ruang dalam hati kita untuk kecewa, sedih, termasuk kecewa, sedih, apalagi kepada Tuhan. Tidak boleh. Ya, kita harus tetap memaksa diri, melatih diri untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi dengan hidup kita ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikannya. Kalau belum mengetahui kebaikannya, paksa dulu untuk yakin. Ini pasti ada baiknya. Itu dulu. Pasti kalau itu yang kita terus jaga dalam hati kita, Allah akan memberitahu kita, ini loh baiknya bro. Ini loh baiknya kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian yang terjadi apa? Jadi kita terus akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita gagal untuk seperti itu, ya akhirnya rugi sendiri. Karena sebetulnya semua apa yang diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, diatur oleh Allah, termasuk peristiwa yang menimpa di kehidupan dan diri kita sendiri ini, tujuannya agar kita tahu Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik, Allah itu maha segalanya ngurus kita. Kita lihat surah nomor 65, surah Tolak ayat 12, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa min ardi mislahun yatanazzal amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Nah, dua hal Bapak Ibu. Agar kalian manusia mengetahui ilmu Allah maha meliputi segala sesuatu. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Itu dua poinnya itu. Jadi Allah
misalnya apa? Sekarang ini contoh ya. Kita kan sekarang sebagai komunitas umat sedang sedih. Ya Allah, kenapa Allah kok tidak menolong orang Gaza, orang Palestina ini? Kenapa kok dibiarkan Israel kayak gitu? Misalnya, pasti ada tanda tanya seperti ini normalnya kalau kita lihat pemberitaan hari-hari ini ya, karena sudah ada hampir 15.000 orang tanpa dosa ya, anak-anak, orang tua, perempuan yang wafat dibombardir oleh Israel itu. Nah, kira-kira ini kita kembali bahwa itu pasti ada hikmahnya. Maka di ayat di Al-Quran ya, kalau dia tetap berbuat kejahatan, pasti akan menerima akibat kejahatan yang dilakukan. Itu sudah hukumnya seperti itu. Ya, baik. Ayat ini kemudian ditutup bahwa Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Yang dimaksud kafir di sini adalah orang yang tertutup mata hatinya, yang tidak melayakkan diri untuk mendapatkan hidayah, tidak melayakkan diri untuk kemudian diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sekarang ini supaya selalu diberi hidayah oleh Allah, yaitu apa? Yaitu bermohon, ikhtiar, supaya Allah kasih. Karena Allah sebetulnya ya memberikan hidayahnya itu pasti dengan keadilan dan kasih sayangnya. Dan kita bersyukur kok dipilih oleh Allah menjadi orang yang termasuk diberi hidayah. Sehingga kita selalu terjaga diri dalam kebaikan-kebaikan, dalam keimanan, termasuk dimudahkan langkah kita untuk berbuat baik, hadir di majelis-majelis ilmu seperti sore ini. Wah, itu anugerah yang luar biasa. Pahalanya Masya Allah itu. Ini kalau nanti di akhir baru kita tahu sadar gitu, ya Allah ternyata gede banget, ya Allah, nyesel saya. Nah, kira-kira gitu. Tapi ya karena ini tempat ujian ya kadang-kala nyeselnya baru belakangan. Nah, kita bersyukur saja sekarang. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke ayat 265 Bapak Ibu. Ayat 265. Ini kemudian, nah ini lebih dahsyat lagi nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamatsali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu ditambahkan lagi salah satu kebaikan balasan dari infak itu dengan syarat satu tadi apa? Ikhlas. Yang kedua satu lagi apa di sini? Dengan niat untuk meneguhkan diri. Nah, untuk memperteguh jiwa mereka. Meyakini ya janji Allah itu pasti benar. Misalnya begitu. Maka dengan dua niat seperti itu pasti itu diberi balasan. Balasannya 2 kali lipat dari sekedar ikhlas. Oke ya, supaya agak ingat lagi, saya ulang lagi. Kalau orang itu berinfak fisabilillah, ya, seperti yang kita bahas minggu kemarin, ayat 261, itu kan pahalanya berlipatnya sampai 700 kali ya. Seperti menanam suatu butir, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tumbuh 100 kan gitu. Itu normal. Normalnya kita berinfak ikhlas seperti itu. Tapi orang itu berinfaknya tidak hanya semata mengharap ridha Allah, ikhlas mendapat balasan seperti itu. Bukan. Masih ditambah apa? Niatnya dengan disertai untuk meneguhkan jiwanya. Supaya tambah yakin keimanannya. Supaya tambah mantap keyakinannya. Begitu dengan niatnya itu. Akan janji Allah. Maka Allah pastikan pahalanya 2 kali lipat. Dan nggak mungkin nggak. Maka diumpamakan itu seperti orang yang menanam tanaman di tempat yang tinggi. Kalau tidak hujan deras, nggak ada, embun pun jadilah. Nah, itu untuk menggambarkan betapa pasti akan berbuah. Jadi orang ikhlas itu nggak mungkin amal disia-siakan oleh Allah. Inilah gambarnya gitu. Jadi orang yang niat infaknya ikhlas, nggak mungkin disia-siakan oleh Allah. Kok nggak diberi balasan?
pasti diberi balasan, bahkan balasannya itu 2 kali lebih dari infak yang biasa saja. Wah, ini maka lebih penting Bapak Ibu untuk selalu kita niatkan kebaikan itu, salah satunya itu. Pas untuk disertai niat untuk meneguhkannya. Meneguhkan jiwa kita, meyakini akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu memang janjinya selalu benar dan nggak mungkin ingkar janji. Itu di Al-Quran berulang-ulang, nggak hanya sekali 2 kali Allah menyatakan gitu Bapak Ibu. Kita ambil contoh satu saja ya, di surah 30, namanya surah Ar-Rum, ayatnya yang ke-6. Allah berfirman apa? Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya, itulah janji Allah, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Tapi sayang sekali kebanyakan manusia tidak memahami janji Allah itu. Gitu ya. Di antara janji Allah apa? Satu, tadi janji yang pasti memberi balasan atas setiap kebaikan kita kerjakan. Allah nggak mungkin sia-siakan. Janji yang Allah pasti akan menolong kesulitan setiap hambanya yang beriman. Pasti nggak akan disia-siakan. Contohnya gitu ya. Mari kita lihat misalnya surah 40 ayat 51. Surah 40 ayat 51, Allah berfirman dalam ayat ini, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat. Iya, sungguh pasti kami akan menolong Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Nggak hanya di kehidupan dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Jadi yang akan ditolong selalu oleh Allah, Bapak Ibu, bukan hanya Rasul-Rasul utusan Allah. Kita semua yang beriman ini pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang kita lurus dalam niat kita mengharap ridha Allah, pasti ditolong oleh Allah. Maka Allah memulai kata dengan sungguh pasti kami akan menolong. Nah, sungguh ini kalau misalnya nggak percaya gitu ya, maka kemudian kebangetan. Allah pakai kalimat penegasan takkid untuk menguatkan sungguh pasti kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Ini balasan Allah Bapak Ibu untuk orang-orang yang berinfak dengan niat yang disebut secara khusus 2. Semata mengharap ridha Allah yang pertama. Yang kedua apa? Untuk meneguhkan jiwanya agar menjadi orang yang beriman, percaya betul kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lain kali kita bicara janji Allah itu apa saja, banyak sekali ya di Al-Quran itu, yang itu tidak mungkin diingkari oleh Allah. Kalau manusia itu biasanya kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, itu manusia, kira-kira gitu ya. Tapi Allah nggak pernah ingkar janji. Baik. Ayat yang terakhir, ayat 266, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Ya, ini berselang-selang gitu ya, berselang-seling bagaimana cara Allah untuk menggambarkan, membuat perumpamaan ya. Kalau di atasnya tadi perumpamaan untuk orang yang berinfak dengan ikhlas. Ya. Maka ayat ini menggambarkan bagaimana perumpamaan orang yang berinfak tidak ikhlas. Tadi di ayat 264 sudah dikasih tahu, itu seperti batu licin kena debu terus kena hujan lebat habis. Nah, di ayat ini lebih tegas lagi. Di
diumpamakan. Orang itu kalau berinfak bukan karena mengharap ridha Allah, seperti orang yang berharap dia berusaha nih, usaha dengan menanam, mempunyai kebun, ya kebun anggur, ya kebun kurma, dialiri dan bagus begitu. Sohibul kebun, pemilik kebun ini masih punya anak, keluarga kecil gitu. Dan setelah diusahakannya, dia berharap suatu saat kebunnya itu kemudian akan berbuah lebat, dia akan bermanfaat untuk dia dan keluarganya dengan anak-anak kecil itu. Ternyata apa? Terbakar. Nah, ternyata kebun itu semua terbakar. Jadi apa? Sia-sia. Harapannya pupus, kecewalah dia. Nah, ini gambaran orang yang beramal tidak karena Allah. Beramal bukan karena mengharap ridho Allah. Nanti di akhirat dia ingin sekali mendapat pahala, ternyata nggak ada. Zong, sia-sia. Nah, itu ya. Maka sekali lagi ayat ini menggambarkan agar kiranya kita selalu menjaga keikhlasan niat kita dalam beramal, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kemudian disertai dirincikan dengan hajat-hajat yang lain, nggak apa-apa. Yang penting itu masih koridor mengharap ridho Allah. Ada yang bertanya, bolehkah Pak kalau kita sedang punya ikhtiar untuk bangun usaha, kemudian kita minta doa ke anak yatim, kita bersedekah ke anak yatim? Bukan boleh, memang begitulah jalannya yang harus ditempuh. Ya, di samping melakukan ikhtiar, kita berdoa kepada Allah. Salah satu doa itu melalui amal, nggak apa-apa. Kita minta kepada orang-orang soleh supaya mendoakan, nggak apa-apa, bagus. Kon mintanya kepada Allah. Ya toh? Sekali lagi yang dilarang itu kita beramal berharap akan pujian manusia. Tidak minta kepada Allah, itu yang disebut riya atau sum'ah tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah memampukan kita selalu untuk dapat menjaga keikhlasan amal kita sehingga akan membawa keberkahan tidak hanya di dunia, tapi insya Allah kelak sampai nanti di akhirat, insya Allah. Oke, begitu Mbak. Monggo kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Seperti biasa kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Sudah ada pertanyaan yang masuk Pak. Pertama dari Ibu Ratna. Baik, saya bacakan. Pak Ali, selama kita hidup mungkin saja ada orang yang terzalimi oleh kita. Tapi karena kita tidak tahu, jadi kita tidak bisa minta maaf. Bagaimana caranya agar dosa kita diampuni sehingga amal-amal kita kelak tidak akan dikurangi? Oh iya, baik. Terima kasih. Kesadaran bahwa kita pasti punya salah itu sudah satu kebaikan. Saya ulangi ya. Pengakuan diri, kesadaran bahwa boleh jadi ada orang yang tersalahkan atau tersakiti oleh yang kita lakukan, itu satu kebaikan sudah. Namun Allah sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali di luar kesanggupan kita, enggak. Artinya apa? Artinya kalau memang kita tidak sengaja gitu ya, tidak sengaja, maka itulah pentingnya kita berdoa yang di surah Al-Baqarah itu di akhir itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau bebankan ataupun jangan kau hukum kami karena apa? Kesalahan dan kelalaian. Mungkin lalai. Maka insya Allah dengan doa-doa seperti itu, ya meskipun kita tidak secara khusus minta maaf karena memang kita tidak tahu bahwa telah menyakitinya. Contohnya ginilah zaman muda gitu ya, misalnya zaman muda itu kan, contoh Mbak Nace nih, ya waktu muda teman-temannya nongkrong misalnya gitu kan, itu kan punya mobil, ya toh, mobilnya tuh brong gitu, ya itu, nah itu kan apa itu knalpotnya. Nah, itu kan dia nggak sengaja nyakitin orang. Tapi kan ada mungkin boleh jadi saat itu tetangganya mungkin sedang sakit, ternyata butuh ketenangan, udah wong-wong gitu. Akhirnya, waduh ini kenapa? Nah, yang seperti itu seiring perjalanan waktu, ya maka insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, meskipun tidak kepada yang bersangkutan kita minta maaf, insya Allah menghapus kesalahan. Contohnya di surah nomor 11 ayat 114.
Allah berfirman, aqimus shalah tharafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, silakan Pak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang Nah, selalu mengingat Allah. kalimatnya itu ya, Bu. Perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, maka kemudian termasuk misalnya kita pernah berbuat salah sama orang, belum sempat minta maaf, orangnya sudah nggak ketahuan, boleh jadi sudah meninggal atau kita nggak tahu di mana, ya sudah kita doakan. Ya, makanya intinya penting ya saling mendoakan dengan sesama kawan, sesama tetangga, teman, sesama muslim, itu penting supaya apa ya tadi itu menjadi bentuk kafarat kita, penutup kita kalau boleh jadi ada kesalahan yang kita sengaja pun yang tidak disengaja. Itu. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dini Makmun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali. Ada seseorang berinfak secara reguler dan infak tersebut merupakan sumber penghasilan penerima infak. Jika penerima infak tersebut sering minta infak tersebut sebelum waktunya, apakah perasaan kesal si pemberi infak bisa menjadi pembatal? Terima kasih. Perasaan kesal bagi yang memberi infak, apakah membatalkan infaknya? Enggak. Insya Allah enggak. Kenapa? Karena itu kejelekan yang diberi infak. Nah, maka kemarin ayatnya, meskipun hati kesel, ya terus kemudian kita misalnya diem aja atau mengucapkan kalimat yang baik biasa aja, udah itu lebih bagus. Itu ya sikap kita itu. Mohon maaf ya belum bisa kalau tanggal sekian, kan belum jadwalnya. Misalnya itu lebih bagus. Ya, tidak insya Allah itu tidak membatalkan infak-infak kita yang sudah lalu yang kita laksanakan dengan ikhlas. Ya karena menghidup ujiannya kadang begitu ya, kita sudah niat baik dikira ATM gitu. Wah, wong kita itu kan sifatnya bantu, tapi dikira kewajiban. Kadang gitu. Wong kita ingin bahkan bantu ini, tapi dikira kewajiban dari mereka menganggapnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, terus gimana? Ya kita satu sisi sabar saja, tetap berbuat baik. Yang kedua, kita tetap syukur saja diberi anugerah oleh Allah kemampuan untuk bisa memberi. Poinnya begitu ya. Sehingga kemudian meskipun ada ujiannya, kita tetap menjalaninya dengan kebaikan. Karena termasuk kesabaran dalam berinfak itu ya butuh kesabaran lagi. Itu sabar dalam beramal. Niat baik bagus, beramal bagus. Tapi ternyata ketemu orang yang diberi infak modelnya seperti itu. Nah, butuh sabar lagi supaya jadinya apa? Amal kita akan berlipat-lipat pahalanya. Pahala infaknya sendiri, pahala sabar ngadepi orang yang diberi infak juga tersendiri. Wah, itu luar biasa itu. Maka insya Allah dengan sikap kita terhusnuzon, ya Allah ini orang. Caranya yang mengatakan, loh, ya ini sudah diberi kok masih begini, ya Allah. Dalam hati ganjel gitu aja, nggak apa-apa. Insya Allah itu tidak membatalkan pahala infak kita. Oke. Selanjutnya dari Pak Raizal Munir. Pak Ali ingin menanyakan dan mengatakan semua sudah ada tertulis di Lauh Mahfudz. Semua kejadian sudah ada tertulis di Lauh Mahfudz. Bagaimana dengan kehidupan seseorang? Apakah yang tercatat itu adalah pada akhir hayat seseorang atau catatan itu juga berubah-ubah sesuai dengan kehidupan seseorang? Misalnya mungkin seseorang pernah jauh dari kehidupan yang diridhoi Allah, tapi akhir hayatnya bisa kembali ke jalan Allah. Iya, pertanyaan bagus sekali ya. Kita tidak tahu pasti isi catatan Lauh Mahfudz kita kecuali yang sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi ya sudah, itulah kira-kira yang di Lauh Mahfudz. Contoh kita lahir jadi anaknya bapak kita, ya udah itu Lauh Mahfudz kita. Ya. Terus kita sekarang di usia kita sekarang ini menjalani hidup sekarang ini, ya udah itu Lauh Mahfudz. Maka yang terjadi sekarang, yang sudah terjadi, yakini itu yang di Lauh Mahfudz dan itulah yang ditetapkan oleh Allah. Maka kita apa? Kalau sesuatu itu kurang baik, kita perbaiki dengan mohon ampun kepada Allah. Kalau yang terjadi itu baik, berarti kita bersyukur kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Itu satu ya Pak ya. Yang kedua, untuk hal yang belum terjadi, saya ulangi,
Untuk hal yang belum terjadi, berarti apa? Kita tidak tahu. Ini apa? Ikhtiar kita. Gitu. Untuk hal yang belum terjadi, ikhtiar saja. Ikhtiar dalam konteks semampu kita. Misalnya apa? Ya sudah, kita pokoknya karena belum terjadi, kita kapan dipanggil sedang apa, sudah ikhtiar saja. Istiqomah dalam kebaikan. Semoga kelak dipanggil dalam kebaikan. Kalau kita ikhtiar supaya diberi panjang umur, ya ikhtiar saja. Kita silaturahim, kita berbuat baik supaya diberi sehat panjang umur. Dan seterusnya gitu ya. Jadi intinya adalah untuk yang sudah terjadi, itulah yang memang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk yang belum terjadi, itu masih gaib, itu rahasia Allah, maka jemputlah ketetapan Allah itu dengan melaksanakan perintah Allah. Begitu. Oke. Berikutnya, Mbak. Iya. em, Tadi ada pertanyaan dari Pak Ismail, tapi karena saya kelempar keluar jadi hilang, Pak. Oh gitu ya. Saya Ini aku nunggu izin dikirim. bacain aja kali ya, Kak. Mau. Monggo, monggo. Boleh. Ada pertanyaan dari Pak Ismail karena beliau tadi di awal ya. Selamat sore Pak Ali. Merujuk ke ayat 226, surat 2267. Terkesan infak itu melulu berkaitan dengan materi atau rezeki yang yang diperoleh kemudian kita keluarkan. Pertanyaannya, apakah ibu yang menyusukan bayinya, ayah yang berkeringat mencari nafkah untuk keluarga, mereka yang kerja sosial, guru yang mengajak dengan tulus, bisa jugakah disetarakan dengan berinfak? Terima kasih. Baik. Ketika Al-Quran menggunakan kata infak ya Pak, itu memang maka disimpulkan materi Pak. Ya, kalau dipakai kata infak itu memang akhirnya disimpulkan dengan penggunaan ini di Al-Quran, akhirnya itu yang bersifat materi. Nah, tapi kalau hal-hal kebaikan yang seperti tadi itu disebutkan, ya ibu yang menyusui dengan kewajibannya ya, menyusui itu, kalau ibu menyusui kewajiban Pak. Atau tapi kalau ibu bikinin kopi suami itu bukan kewajiban. Itu sunnah, maka jadi sedekah. Nah, istilahnya sedekah. Ya, itu istilahnya apa? Sedekah kita. Istri yang membantu suami untuk menafkahi putranya, keluarganya, sedekah jadinya. Ya, istilahnya bukan infak. Tapi kalau suami wajib memberi infak, nafkah kepada keluarga. Nah, bagi istri, nah demikian juga kalau kemudian misalnya hal-hal yang bersifat non materi, menyingkirkan duri di jalan, ya, atau bahkan tersenyum terhadap tetangga saudara, ya itu bernilai apa? Sedekah. Nah, istilah yang dipakai. Maka di sinilah akhirnya ada definisi sedekah itu berarti pemberian yang tulus untuk mengharap ridha Allah baik yang materi maupun yang non materi. Nah, kira-kira gitu. Tapi kalau infak hanya yang materi. Itu perbedaannya. Oke, lanjut. Pak, saya mau tanya deh, Pak. Ya, oke. Kalau misalnya kan kalau kita beramal harus diniatkan mencari ridha Allah seperti yang di poin 3 tadi, Bapak. Eh, itu berarti setiap sedekah sama infak itu kita harus baca niat atau enggak sih, Pak? Apa ada bacaannya gitu? Bagi orang yang sudah terbiasa ya, maka kemudian apa? Keimanan seseorang sudah sebetulnya itu sudah menjadi cukup, Pak. Kita ini jadi beriman kan, Muslim kan. Maka iman kita sebetulnya sudah cukup menjadikan kita niat untuk infak itu pasti semata untuk mengharap ridha Allah. Tapi kalau ingin kemudian kita pandu diri kita ini, ya, kita ingetin, kita himbau, terus diucapkan niat itu lebih bagus juga. Gitu, cepat. Tapi tidak harus selalu ya gitu. Nah, tapi kalau kadang-kadang memang penting juga gitu. Misalnya kita nggak, contoh lain ya, nggak hanya infak ini, kita mau keluar nih, ya Allah, saya mau hadir di undangan saudara, mudah-mudahan membawa kebaikan dan kebaikan untuk keluarga saya. Nggak apa-apa. Kadang Oke. maka melatih diri untuk diucapkan niatnya itu lebih bagus malah untuk supaya kita selalu ingat. Kira-kira itu. Karena kadang-kadang kita kebaikannya otomatis saja gitu ya. Otomatis ya insya Allah dapat pahala juga. Maka kalau kemudian kita bisa niatkan, ucapkan. Contoh kadang-kadang itu mau diucapkan aja kalau dengan bahasa Arab itu kadang-kadang nggak ngefek. Iya, Ya iya. toh? Contoh misalnya gini,
contoh makan, kita doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah barik wa razaqna benar. Itu kayaknya kurang maknyus gitu di hati itu. Tapi kalau kemudian kita Bismillah ya Allah, berkahilah rezeki yang telah kau berikan ini. Kami makan ini rezeki dari sisi Engkau ya Allah. Itu dengan penuh hati itu kadang-kadang malah masuk kan? Nah, gitu loh. Maka dalam konteks ini boleh kita niatkan meskipun tidak harus selalu ya. Tapi saat ini selalu nggak apa-apa juga. Jadi intinya kita membimbing hati untuk selalu di koridor niat yang benar itu bagus-bagus saja dan boleh-boleh saja. Oke, Seperti sholat gitu ya Pak. Kalau sholat betul. kan kita harus Iya, niatkan terus betul. biar khusyuk. Seperti salah. Iya, betul. Ya. Terus satu lagi Pak, kalau misalnya kita diberikan rezeki itu kan milik Allah ya. Untuk menikmatinya kayak untuk bersenang-senang gitu, gimana Pak? Batasnya apa ya untuk Oke. kita tuh Iya, iya, iya. jangan misalnya jangan ada yang misalnya beli tas mahal atau apa gitu itu kayak gitu-gitu Kita lihat gimana ayatnya dulu ya. Pak? Ayatnya dulu. Surahnya nomor apa itu? 28 ayat 77. Nanti ada 2 ayat ya, Mbak ya. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Perhatikan kata jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Berarti apa? Berarti kita batasnya apa toh untuk boleh menikmati dunia itu? Nah, kita lihat ayatnya ya. Surahnya nomor 7 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sini tidak diberikan batasan khusus apa saja, tapi kata kuncinya jangan berlebihan. Gitu ya, Mbak. Nah, konteks berlebihan itu gimana? Setiap orang mungkin berbeda-beda. Nah, makanya yang penting Pak, contoh misalnya makan minum, kan syaratnya halalan toyiban, ya toh? Itu aturannya. Terus jangan berlebihan dalam konteks kita makan minum. Maka kalau kita bisa makan dan minum dengan wajar sesuai kapasitas kondisi kita, tentu kita sebagian dari bersyukur. Jangan sampai misalnya gini, contoh, kalau ada orang diberi kemampuan, dia bisa memiliki kelapangan rezeki, dia bisa beli kendaraan, misalnya apa mereknya kendaraan yang mewah lah, gitu ya. Ke orang itu kemudian karena untuk menunjukkan kesederhanaan, nutup-nutupin gitu, nutup-nutupin nikmat supaya terus akhirnya malah beli carry jelek gitu ya. Oh itu malah menyembunyikan nikmat Allah namanya. Nggak boleh, nggak apa-apa. Kalau memang diberi kelapangan rezeki, kita kemudian memiliki kendaraan yang fungsional ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Katakanlah itu untuk orang yang nggak mampu mewah sekali. Tapi niat kita kan bukan untuk bermewah-mewah. Maka di sini kembali ke niat. Tapi apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kembalinya ke ayat itu. Surah Ad-Duha itu ayat 11 ya. Dan atas nikmat Tuhanmu, maka apa? Syukurilah. Maka dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya manfaatkan, tapi memang kuncinya nah di sini kata berlebihan ini betul-betul subjektif dalam hati kita masing-masing. Nah, contoh tadi kalau Mbak Diana menyontohkan tas gimana Pak tas, nah kira-kira gitu ya. Ya kalau fungsional nggak apa-apa Mbak, kok tasnya harganya mahal misalnya kayak tas punya saya mahal gitu misalnya. Oh itu nggak apa kalau fungsional, jadi kembalinya ke tadi itu. Tapi kalau kemudian misalnya itu apa namanya ada niat untuk ini kan untuk gengsi. Nah, itu kata kuncinya. Niatnya untuk gengsi. Itu tos kok sampai 1 M padahal isinya minyak angin misalnya. Itu ya namanya berlebihan. Itu ya.
Oke, ini saya nggak berani Mbak panjang-panjang nih, kira-kira Ya kita baik paham Pak. lah ya, kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi Oh, sepanjang kita sudah berinfak dan tidak berlebihan, itu udah masuk ke hak kita ya Pak. insya Allah, aman, aman, aman. Halal, halal. Aman. Baik Pak. Oke, saya tutup Kak, karena masih ada ada satu lagi nih terakhir. Pak pesannya. Satu terakhir Kak, ada Oh Talita ada. tuh di atas, di bawahnya Pak Ismail. Nah, aku ini bisa tolong bacain nggak? Oh, Tadi oke. aku sempat kelempar keluar, jadi Oh, baik, chatnya baik. jadi clear. Ya, Tolong. terakhir Pak, sepertinya untuk sore ini ya Pak. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ali. Jika kita sedang ada kesusahan, namun ada orang yang membutuhkan atau meminta bantuan, dan kita tetap membantu dengan sedikit dipaksakan atau diada-adakan, maka bagaimana hukumnya? Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, apakah setiap kita membantu orang lain, kita niatkan untuk almarhum atau almarhumah orang tua kita itu bisa? Oke, Demikian, Pak. baik. Kita mulai yang kedua ya, jawabannya bisa, bahkan bagus. Meskipun tidak secara khusus diniatkan pun sebetulnya insya Allah orang tua sudah dapat saham pahalanya itu. Karena apa? Punya anak yang solihah. Kita mau beramal terus, itu sudah jadi pahalanya, saham pahala untuk orang tuanya. Apalagi diniatkan khusus, lebih bagus. Itu ya. Kemudian yang pertama tadi, agak sedikit dipaksakan. Nah, kalau sedikit dipaksakan itu tidak sampai menimbulkan madharat bagi kita, maka nggak apa-apa. Itulah. Tapi kalau sampai kemudian dipaksakan tuh menjadikan kita bisa melalaikan kewajiban gara-gara membantu orang itu. Contohnya ini ada dana yang ini harusnya untuk kewajiban kita nafkah kepada keluarga. Gitu ya. Tapi ada yang mendesak itu pun sebenarnya bukan untuk kepentingan yang utama. Gitu. Kenapa sih itu utang? Untuk apa? Bayar pinjol. Nah, misalnya kira-kira gitu ya. Ya sudah, resiko kamu sendiri. Akhirnya kita nggak bisa membantu. Tapi ini apa namanya untuk mendesak sekali. Apa itu mendesak sekali? Rumah sakit nggak bisa dibayar ini. BPJS-nya ternyata kemudian nggak bisa fungsi. Dia nggak punya sama sekali. Bisa nggak dibantu itu? Kita punya dana ngepres banget nih. Wah, bismillah. Itu yang kemudian malah dipuji oleh Allah itu. Dengan apa? Dengan sebagai orang yang isar, yaitu mampu mementingkan kebutuhan orang lain yang lebih membutuhkan, meskipun kita juga butuh. Nah, itu yang dilakukan contohnya orang-orang Ansor dulu di Madinah, membantu orang Mekah, ya meskipun dia juga membutuhkan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Monggo, ditutup Mbak Diana. Baik, terima kasih Pak Ali alasannya. Baik, saya tutup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Ce ya. Soalnya tadi sempat keluar jadi maaf, agak-agak kurang bisa baca yang di atas-atas. Baik, saya tutup pengajian kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali yang tentunya sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami. Dan kajian yang akan datang insya Allah akan kami selenggarakan di hari Rabu 15 November 2023, masih mentadaburi surat Al-Baqarah di ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram serta YouTube channel Pak Ali yang Nurul Quran ya. Saya Diana Mohdi dan Nadia Laras, juga Ratih dan Wita serta Rima Wirasakti mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali. Pak Ali. Terima kasih semuanya. Kita tante Bapak Ibu sekalian. Semuanya. Salam. Terima kasih pengurus. Ibu-ibu pengurus.